Haleluya. Pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu kebenaran firman Allah ini. Karena firman Allah yang saya sampaikan ini boleh membawa dampak bagi pribadi saya, membawa dampak bagi kehidupan kita juga saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kesempatan ini kami mempergunakan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kehidupan kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, shalom. Saya akan menyampaikan firman Allah, mengapa kita harus kecewa. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sabar Laia. Saya orang Nias dan saat ini saya ada di Bandar Lampung dengan ikatan pelayanan. Saya masih umur 24 tahun dan saya juga masih kuliah seperti saudara. Nah, tidak lama-lama kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Saya akan menyampaikan firman Allah tentang mengapa kita harus kecewa. Ada begitu banyak orang yang sedang kecewa hari-hari ini. Saya tidak mengerti apa persoalan mereka, tetapi pada akhirnya mereka kecewa terus. Kalau kita merenungkan sejenak, ada begitu banyak orang-orang yang berada di dalam kekecewaan, sehingga mereka lupa bahwa ada Allah bersama dengan mereka. Mengapa mereka kecewa? Yang pertama, mungkin dengan situasi ini. Banyak orang-orang yang sedang di PHK di dalam pekerjaan. Ada banyak orang-orang yang sedang pengangguran hari-hari ini. Mereka mengalami satu kekecewaan yang amat dalam. Kenapa? Karena mereka di PHK di dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, mengapa? Apa sih penyebabnya? Kenapa begitu banyak orang-orang yang kecewa hari-hari ini? Yang kedua, karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Dengan situasi dan kondisi dengan penyakit yang terjadi ini, banyak korban yang meninggal dunia karena kena virus atau mungkin penyakit yang lain. Sehingga banyak orang-orang yang ada di dalam Tuhan kecewa. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak mau terima hal ini. Kenapa begitu kejam si Tuhan itu? Kenapa terjadi di dalam keluarga saya? Kenapa diambil suami saya? Kenapa diambil kakak saya, adik saya? Apalagi diambil pacar saya? Nah ini. Selanjutnya, kenapa mereka kecewa? Karena mungkin keluarga hari-hari ini tidak lagi harmonis. Banyak sekali keluarga yang broken home. Mereka orang percaya, mereka orang Kristen, mereka mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tetapi di dalam keluarga mereka justru tidak pernah mengalami keharmonisan, tetapi berantem melulu, berantem terus di dalam keluarga. Sehingga mental anak-anak bukan mental di mana mereka mengalami satu hadirat Tuhan, tetapi mental orang-orang yang tidak punya pengharapan. Yang selanjutnya, kenapa banyak kecewa? Karena doa-doa yang mereka sampaikan, doa-doa yang mereka berdoa saat ini kepada Allah tidak ada jawaban. Kecewa. Selanjutnya, kenapa mereka kecewa? Karena begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan mereka. Bukan justru masalah itu semakin baik, tetapi justru masalah itu semakin menghimpit kehidupan mereka dan membuat mereka kecewa. Kalau kita sadar bahwa kekecewaan bukan jalan keluar, kembali pada tema kita, apa? Kenapa kita harus kecewa? Kekecewaan itu bukan milik orang percaya, benar. Bukan milik orang percaya. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan.
Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Jadi jangan Anda pernah kecewa. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk kita berada di dalam area kekecewaan. Tidak. Tetapi Allah mengajarkan kita supaya kita terus mengucap syukur atas kenyataan fakta yang tidak sesuai realita yang kita terima. Orang yang hidup dalam kekecewaan pertanda dia bukan milik Tuhan, tetapi mereka milik setan. Kekecewaan berada di dalam satu kondisi di mana kita tidak lagi sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Jangankan aja kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, melayani saja malas. Haleluya. Kekecewaan tidak pernah menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi justru apa yang sudah kita terima selama ini daripada Allah akan menjadi rusak karena kita dilingkupi dengan kekecewaan. Adakah kekecewaan membawa kita di dalam satu keberuntungan? Tidak ada. Tetapi kekecewaan membawa kita di dalam satu kebodohan. Apa yang sudah kita terima selama ini daripada Allah menjadi rusakan. Karena kenapa? Karena kita berada di dalam satu kekecewaan. Kekecewaan hanya menggerogoti hidup kita. Dan pada akhirnya kita sendiri yang akan binasa, bukan orang lain. Hidup dalam kekecewaan sama halnya kita sedang berada di dalam ambang pintu kehancuran. Ada banyak anak-anak muda yang kecewa hari-hari ini. Kenapa? Karena diputus oleh pacarnya. Haleluya. Yang ketawa itu berarti pengalaman. Tetapi orang yang diam-diam itulah pelakunya. Nah, kembali kepada firman Allah. Kekecewaan akan membawa dampak yang buruk di dalam hidup kita, membawa dampak yang buruk di dalam keluarga kita, membawa dampak yang buruk dalam satu komunitas kita. Kenapa saya mau katakan membawa dampak yang buruk di dalam satu komunitas? Karena di dalam suatu komunitas itu seringkali kita kecewa. Sedikit aja ada perkataan teman kita kecewa. Karena kenapa? Karena hati kita tidak beres, karena dilingkupi oleh kekecewaan. Nah, kekecewaan akan membawa engkau dalam satu titik di mana titik itu hanya mematikan imanmu. Kekecewaan akan membawa engkau dalam satu kehancuran. Kekecewaan akan membawa engkau membuat hidupmu dan masa depanmu menjadi suram, bahkan rusak. Kekecewaan akan membawa engkau di dalam satu kebodohan. Nah, ayat pokok kita pada saat ini Roma pasal yang 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dia berkata seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan apa? Tidak pernah mengecewakan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita baca ayat yang ketiga dan keempat masuk ke 5 ini, mereka jemaat-jemaat Roma ini mereka juga mengalami satu penderitaan, mereka juga mengalami banyak masalah. Tetapi mereka berkata justru di dalam masalah itu mereka justru tekun. Kenapa mereka tekun? Karena pengharapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Ada pujian berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia,
tak pernah kecewa buat selamanya. Jadi tidak pernah kecewa. Amin. Mungkin selama ini kita begitu banyak kekecewaan, apalagi dengan situasi ini, masalah ekonomi yang semakin menurun, apalagi cara belajar kita kebanyakan bukan offline tetapi online. Kita kecewa karena kita jarang bertemu dengan teman-teman kita. Dengan situasi kita kecewa, kenapa Tuhan tidak bekerja dengan hal ini? Kita sudah berdoa. Saya mau katakan bahwa kalau terjadi ini, tentu ada rencana Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, apa sih arti kekecewaan itu? Arti kekecewaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecil hati, tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena ketidak terpenuhi keinginan. Seringkali kekecewaan itu muncul karena ketidakpuasan seseorang menerima kenyataan, menerima realita, menerima fakta yang tidak sesuai dengan harapan. Sesuatu yang kita inginkan selama ini, namun pada akhirnya tidak menjadi kenyataan. Banyakkah orang yang kecewa? Banyak. Hati-hati. Arti kekecewaan yang kedua menurut psikologi adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan, menjengkelkan, disertai rasa marah. Makanya jangan suka marah-marah ya saudara. Amin. Tapi marah. Karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita, makanya mereka marah. Poin yang kedua, kenapa banyak orang berada di dalam kekecewaan? Yang pertama, karena mereka tidak hidup di dalam firman Allah. Kalau mereka hidup di dalam firman Allah, tidak akan mungkin mereka hidup di dalam kekecewaan yang terus-menerus. Karena firman Allah itu yang memerdekakan kita. Karena firman Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena firman Allah itu yang memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita berada di dalam satu masalah. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran Allah, sekalipun banyak masalah, justru tetap mengalami damai, sukacita di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kenapa banyak orang berada dalam kekecewaan? Karena mereka sudah meletakkan pengharapan mereka kepada Allah. Karena mereka sudah meletakkan pengharapan mereka kepada hal yang fana, bukan kepada Allah. Yang ketiga, kenapa banyak orang yang kecewa di dalam hidup ini? Karena mereka terlalu berharap kepada sesuatu, sampai-sampai mereka menggeser Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa sih akibat-akibat orang-orang yang terus-menerus hidup dalam kekecewaan? Yang pertama, membuat kita sulit untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, membuat kita tidak mampu melihat masa depan. Yang ketiga, membuat kita kehilangan satu pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang keempat, membuat kita kehilangan sukacita. Yang kelima, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Jadi orang-orang yang hidup dalam kekecewaan inilah akibatnya. Banyak sekali akibat-akibat yang kita alami. Poin yang ketiga, bagaimana cara kita untuk keluar dari kekecewaan? Yang pertama, jadikanlah setiap masalah menjadi modal untuk mendewasakan engkau dan memurnikan iman. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ke 7 dia berkata seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman Allah berkata bahwa maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian. Ini berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun engkau berada di dalam duka cita karena banyak sekali masalah. Tetapi bergembiralah hal itu. Karena apa? Karena itu membawa imanmu semakin dekat dengan Tuhan. Jika selama ini engkau banyak melewati masalah dan selalu mendapatkan jalan keluar, itu bukan karena kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang begitu berat. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah? Yang kedua, menerima kenyataan yang tidak sesuai yang kita inginkan. Dengan cara apa kita menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan fakta? Dengan bersyukur. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita mampu? Kenapa kita dianjurkan harus mengucap syukur di tengah masalah? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Efesus 5:20 dia berkata, ucaplah syukur senantiasa di dalam segala hal. Jadi harus mengucap syukur. Cara kita untuk keluar di dalam kekecewaan itu tetap menerima kenyataan dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk keluar dari kekecewaan? Yang ketiga, selalu berpikir jernih, selalu berpikir positif ketika masalah datang dalam hidup kita. Jangan kita berpikir negatif, tetapi kita terus berpikir positif di tengah masalah. Ada mujizat Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk keluar dari kekecewaan? Yaitu jadikanlah suatu kesempatan kamu untuk memperbaiki diri. Jadikanlah kesempatan untuk mau mengoreksi hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak benar. Mungkin selama ini hidup kita keyuran ke sana sini. Mungkin selama ini hidup kita jauh daripada Allah. Makanya ketika ada masalah, koreksilah hidup kita. Amin. Kesimpulan, jangan kecewa jika rencanamu gagal. Karena rencana Tuhan bagimu tidak pernah gagal walaupun engkau gagal. Sekali lagi, jangan kecewa jika rencanamu gagal. Karena rencana Tuhan bagimu tidak pernah gagal walaupun engkau gagal. Setiap kali kita merasa kecewa terhadap sesuatu, sebenarnya kita telah menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita. Dan akhir kata saya mau katakan, jangan pernah rusak hubungan kepada Allah hanya karena kecewa kepada manusia. Ada begitu banyak orang-orang yang kecewa kepada manusia, tetapi mereka melampiaskan kekecewaan itu kepada Allah. Mereka jauh daripada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka malas lagi untuk berdoa. Jangan. Kalau engkau kecewa kepada manusia, itu satu pengalaman untuk semakin engkau dewasa di dalam Tuhan, untuk semakin lagi terus berpengharapan hanya kepada Allah. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada saat ini tentang supaya kami tidak kecewa di dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini banyak kekecewaan yang kami alami, dan mungkin kekecewaan itu terus kami simpan di dalam hidup kami. Tetapi melalui firman Allah pada saat ini mengajarkan kami untuk kami tidak kecewa.
Berikan kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan, agar kami mampu untuk kami terus berharap sepenuhnya kepada Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati perkuliahan mereka, berkati masa depan mereka, berkati pergumulan mereka, segala kebutuhan mereka di sana juga Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka cita-citakan di dalam perkuliahan, diberkati Tuhan, dijawab oleh Tuhan apa yang mereka inginkan. Karena apa yang mereka inginkan, biarlah sesuai dengan rencana Allah. Berkati mereka di sana ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah mendengar firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.